Sudahkah Anda menarik keberlimpahan di kehidupan bukan masalah atau tantangan? Perkenalkan, nama saya Rahmat Barus MBA, saya seorang Certified Faster atau Law Attraction. Seperti yang kita sudah paham bersama, banyak orang di luar sana, bukan Anda, begitu mudahnya menarik keberlimpahan. Namun ada juga orang di luar sana yang begitu mudahnya menarik masalah di kehidupan mereka. Apa yang terjadi di balik ini semua? Kalau kita sadari sama-sama, ada kesamaan, yaitu mereka, kedua tipe orang tersebut sama-sama jago dalam manifestasi, menarik hal-hal di kehidupan mereka. Namun yang pertama yang ditarik adalah masalah. Yang kedua itu dia menarik begitu banyak kemudahan dan kelancaran di kehidupan mereka. Nah, kalau dari sisi pendekatan Law Attraction, seperti kita sudah bersama, Law Attraction sebenarnya membahas mengenai mood. Ada dua jenis mood positif dan negatif. Dalam satu waktu kita hanya bisa fokus ke satu jenis mood. Ketika kita mengarahkan fokus kita ke mood positif, kita akan menarik hal-hal positif datang di kehidupan kita. Ketika kita menarik hal-hal negatif, kita akan menarik hal-hal negatif juga. Ketika mood kita negatif, kita akan menarik hal-hal negatif di kehidupan kita. Nah, sayangnya di kehidupan ini kita lagi dibombardir dengan informasi lingkungan yang isinya penuh dengan ketakutan. Ketika kita baca berita, isinya penuh dengan hal-hal negatif. Ketika kita lagi nongkrong dengan teman-teman, isinya kompetisi, membandingkan siapa yang paling sial di kehidupan mereka. Yang menyebabkan ketika kita datang ke sana dalam kondisi mood yang oke, sampai ke sana mood kita berantakan. Di video-video sebelumnya sudah saya bahas kenapa hal itu bisa terjadi. Untuk video kali ini kita akan lebih fokus kepada Law Attraction itu sendiri. Jadi seperti yang kita sudah bersama, Law Attraction tidak tahu apa yang terbaik bagi kita. Dia hanya menjalankan tugasnya menarik hal-hal sesuai dengan mood yang kita fokuskan. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah kehidupan Anda sedang berada di Anda lebih sering fokus ke hal-hal atau mood-mood negatif, Anda coba perhatikan di lingkungan Anda. Kalau lingkungan Anda isinya kondisi, keadaan, kejadian yang tidak Anda suka atau moodnya yang negatif, artinya Anda sedang mengarahkan fokus Anda ke mood negatif. Nah, kalau di lingkungan Anda sekitar Anda penuh dengan keberlimpahan, sinkronisasi, Anda pengen apapun itu kok berdatangan dengan mudahnya tanpa Anda harus mengeluarkan uang sendiri, bisa jadi mood yang Anda arahkan adalah mood positif, lebih sering fokus ke sana. Jadi sebenarnya bukan kita selalu berada di mood positif atau high vibration, tapi lebih kepada seberapa cepat sih kita bisa memotong durasi kita, fokus kepada mood negatif dan kembali ke mood positif. Karena banyak orang yang terjebak di sini. Mereka merasa bersalah ketika mempunyai mood negatif, akhirnya moodnya semakin negatif. Tapi ketika menggunakan pendekatan Law Attraction dari Berkembang Bersama, biasanya saya bilang kepada mereka, tolong sayang dulu kepada diri sendiri, tolong peluk dulu diri sendiri, karena tidak ada yang salah dengan kita mengarahkan fokus kita ke mood yang negatif, karena semuanya hanyalah pilihan. Mau kehidupan yang seperti apa sih di kehidupan kita? Hal-hal yang penuh dengan keberlimpahan atau kehidupan yang penuh dengan hal-hal yang isinya masalah. Oleh karena itu, kalau Anda pingin kondisi yang pertama, ya udah kurangi durasinya. Caranya seperti apa? Saat Anda mengalami sebuah kondisi yang tidak enak, segera gunakan pendekatan dari Dr. John DeMartini, yaitu sebuah quote yang mengatakan penderitaan itu hanya terjadi saat kita tidak bisa melihat keseimbangan dari sebuah kondisi. Kalau ada sebuah kondisi yang tidak enak, segera tanyakan, apa sih kontribusi dari kejadian yang tidak enak ini? Klien saya mengalami sebuah kondisi ketika keluar dari bengkel, tidak berapa lama dia diserempet sama motor. Kemudian dia marah dan nelpon saya, gimana sih, saya udah belajar kesadaran, tapi kok semesta masih seperti ini kepada saya. Kemudian saya tanya, ketika kamu ngomong itu moodnya apa nih? Mood negatif. Nah, kalau mood negatif, ini loh yang bakal terjadi. Kamu akan didatangkan begitu banyak drama lainnya. Mau seperti apa? Oke deh, kata dia, aku akan kurangi durasinya dengan tanya, apa yang benar dari kondisi ini? Nah, ketika dia bawa lagi ke bengkel, setelah dicek semua, teknisi dari bengkel tersebut menemukan bahwa rem dari mobil klien saya tadi sudah tua dan harus diganti. Kalau tidak diganti akan berbahaya. Nah, siapa sih yang memaknai kejadian-kejadian yang datang kepada kita yang sejatinya netral itu adalah kejadian yang tidak enak? Ya kita sendiri, yang dimulai dari otak kritis kita, yang otak kritis kita diciptakan untuk selalu curiga akan sebuah masalah. Jadi saran saya, tolong jangan bergerak dari otak, melainkan dari kesadaran, sehingga Law Attraction akan lebih mudah untuk Anda mainkan, menarik keberlimpahan di kehidupan Anda. Asik ya? Sampai ketemu di kesadaran-kesadaran berikutnya. Keep having fun. Bye-bye.